Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 2 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 25 Oktober 2021 dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jalanasa siulaun manang dihata, manang di pabahenan, saluhut naima marhite goar ni Tuhan Yesus huhut madok mauliate tude bata ama marhite hite ibana." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah seharusnya hidup dalam kebaharuan sejati. Kehidupan yang ditandai dengan adanya tindakan yang menanggalkan kehidupan lama, cara hidup lama yang dikuasai oleh dosa digantikan dengan cara hidup baru dengan dipenuhi kasih Kristus. Tindakan menanggalkan manusia lama ini beranjak dari sebuah kenyataan bahwa Yesus Kristus telah mematahkan kuasa dosa serta membebaskan kita dari kekuatan dosa yang membelenggu kita, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menanggalkan manusia lama tersebut. Karena itu, setiap orang percaya harus mematikan diri dari segala tindakan duniawi, membuang segala bentuk kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor dan dusta, tetapi mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena itu, ketika diperhadapkan dengan seseorang yang melukai hati, cobalah memandang mereka sebagai pribadi yang harus kita kasihi. Jika hal ini terasa sulit, cobalah kita melakukannya atas dasar kasih pada diri sendiri. Jika hal ini masih sulit, cobalah lakukan karena kita menaruh kasih kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah memberikan pengampunan atas kesalahan dan dosa kita yang begitu besar? Jika ternyata tidak bisa juga dan mengatakan sulit, tanyalah pada diri sendiri, layakkah aku disebut sebagai pengikut Kristus? Bukti yang harus ditampilkan oleh setiap orang percaya yang tengah mengenakan manusia baru dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, dalam hubungan perkawinan, Kolose pasal 3 ayat 18-19, istri harus tunduk kepada suami, dan suami harus mengasihi istri, jangan berlaku kasar terhadap dia. Kedua, dalam hubungan keluarga, Kolose pasal 3 ayat 20-21, anak-anak harus taat kepada orang tua, dan sebaliknya,
Bapa-bapa jangan menyakiti hati anaknya. Yang ketiga, hubungan kerja. Kolose pasal 3 ayat 22. Pasal 4 ayat 1. Hamba-hamba taatilah tuanmu, dan tuan-tuan berlakulah adil dan jujur kepada hambamu. Cara hidup manusia baru tidak dikenakan atau dipakai pada waktu-waktu tertentu saja. Dalam segala situasi, kita harus tetap mengenakan manusia baru sebagai kewajiban dari setiap orang yang hidupnya telah diselamatkan dan dibaharui oleh Allah, sehingga bukan sebuah pilihan mau tidak mau, suka tidak suka. Bukti ucapan syukur atas kasih Allah dalam hidup orang percaya adalah respons positif terhadap setiap perkara yang terjadi dalam hidupnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membaharui kami, menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, dan melakukan firman-Mu sambil mengucap syukur kepadamu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 2 ayat 1. Sebab Engkaulah Allah yang benar. Penuhi aku dengan Roh-Mu, agar jiwaku sungguh bergemar, memuji Yesus Kristus Putra-Mu. Atas nyanyianku Kau berkenan. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.